Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita kembali datang di dalam Mesbah Doa Pagi. Mari saudara kita mencari wajah Tuhan sebelum kita akan kembali aktivitas kita bekerja. Dan biarlah kita boleh hari ini datang mencari wajah Tuhan dengan kita memuji menyembah Tuhan Yesus. Percayalah kalau kita mencari wajah Tuhan terlebih dahulu, kita akan Tuhan pasti akan memberikan kemenangan buat kita. Mari saudara kita terus cari wajah Tuhan pagi hari ini. Kita akan berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, puji syukur pagi hari ini kami boleh masih ada. Tuhan, hari ini semua karena anugerah-Mu Kau telah memberikan kami kesehatan, kekuatan, nafas kehidupan. Sehingga hari ini kami boleh Tuhan mengambil kesempatan waktu yang paling pertama hanya untuk Engkau Tuhan. Segala Tuhan ucapan syukur, terima kasih hanya untuk Engkau dan juga memuji menyembah-Mu Tuhan. Karena hanya Engkau yang layak pantas terima pujian penyembahan kami. Karena kami ingin memberi yang terbaik buat Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus kalau hari ini kami diberikan kekuatan, kesehatan, kami diberikan pemulihan, jalan keluar kemenangan semuanya karena anugerah dan kasih Tuhan yang boleh ada di tengah-tengah kehidupan kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang kami ingin memberi yang terbaik dalam ibadah kami Mesbah Doa Pagi. Dan biarlah nama Tuhan Yesus dimuliakan, diagungkan pagi hari ini. Biar nama Tuhan dimuliakan di dalam setiap rumah tangga dan keluarga kami. Haleluya. Dan kami diizinkan kuasa iblis mengganggu Mesbah Doa Pagi kami hari ini. Kami ikat, patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Baik saudara, kita akan memuji menyembah Tuhan. Kita akan memuliakan namanya. Setiap lutut bertelut, lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan. Setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesuslah Tuhan. Segala suku dan bangsa sujud di hadapannya, menyembah-Mu. Sekali katakan pujian kita pada Tuhan Yesus. Setiap lutut bertelut, amin Tuhan. Setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesuslah Tuhan. Segala suku dan bangsa sujud di hadapannya, menyembah-Mu. Glory haleluya. Amin Tuhan. Glory haleluya. Glory haleluya. Praise the Lord. Amin Tuhan. Glory haleluya. Amin. Glory hallelujah. Glory hallelujah. Praise the Lord. Amin Tuhan. Setiap lutut bertelut, lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan. Setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesuslah Tuhan. Segala suku dan bangsa sujud di hadapannya, menyembah-Mu. Glory haleluya, praise the Lord bagi Tuhan. Glory haleluya. Glory haleluya, praise the Lord. Amen Tuhan, amin. Haleluya Tuhan. Glory haleluya. Glory hallelujah, praise the Lord. Glory hallelujah, praise the Lord. Hallelujah Tuhan Yesus. Glory hallelujah. Glory hallelujah, praise the Lord. Segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Glory, praise the Lord. Glory hallelujah. Glory hallelujah, praise the Lord. Glory hallelujah. Glory hallelujah, praise the Lord. Amin Tuhan. Glory hallelujah.
Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Pujian penyembahanku ku berikan untuk-Mu Tuhan Yesus, Juru Selamat dunia, Juru Selamat hidup kami yang percaya padamu. Ku berikan yang terbaik dalam pujian penyembahan kami hanya bagi-Mu Yesus. Segala hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa. Oh haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau maha baik, Engkau maha mulia. Pagi hari ini kami datang Tuhan bersama dengan anak-anak-Mu, keluarga kami, jemaat-Mu Tuhan. Kami mau sujud menyembah-Mu, memuji-Mu Tuhan. Biarlah pujian yang kami naikkan ini menjadi Tuhan ungkapan yang Tuhan berbau manis di hadapan-Mu Tuhan. Menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Kami percaya kalau di dalam pujian kepada-Mu Tuhan ada kekuatan yang baru yang Kau berikan. Kami percaya ada mujizat yang terbaik, yang terbaru yang Kau berikan Tuhan. Tidak ada yang mustahil, kuasa kasih-Mu tak pernah berubah ya Tuhan. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tetap Tuhan menyertai dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di hari-hari Tuhan, oh penuh dengan Tuhan Yesus tantangan, di hari-hari yang penuh dengan kesulitan, biarlah di dalam hidup kami hanya percaya pada Tuhan Yesus saja, bahwa Engkau Tuhan, Tuhan kami yang melindungi, yang menjagai kami dari segala apapun Tuhan. Kami tidak takut mara bahaya apapun karena Tuhan Yesus beserta kami di dalam maupun di luar kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Selalu ada mujizat, selalu ada harapan di dalam kami percaya padamu. Haleluya. Oh terima kasih Tuhan. Selalu ada mujizat, selalu ada mujizat, selalu ada jalan bagi yang percaya kepada Tuhan Yesus. Selalu ada kemenangan bagi yang percaya. Selalu ada mujizat, amin. Selalu ada mujizat, selalu ada jalan, amin. Tidak ada yang mustahil bagimu. Selalu ada kemenangan bagi yang percaya. Kuasa-Mu tetap sama, kuasa-Mu tetap sama dulu sekarang, kuasa-Mu tak pernah berubah. Dulu sekarang dan selamanya. Mujizat-Mu pun selalu nyata bagi yang percaya. Selalu ada mujizat, selalu ada jalan bagi orang yang percaya. Selalu ada mujizat, selalu ada jalan. Benar, kami percaya kepadamu Tuhan. Selalu ada kemenangan bagi yang percaya. Ya, kami percaya padamu. Kuasa-Mu tetap sama, amin Tuhan. Dulu, sekarang, dan selamanya. Mujizat-Mu pun selalu nyata bagi yang percaya. Kuasa-Mu tetap sama Tuhan. Kuasa-Mu tetap sama, amin. Dulu, sekarang, dan selamanya. Mujizat-Mu pun selalu nyata bagi
yang percaya, bagi yang percaya kepadamu, bagi yang percaya, bagi yang percaya kepadamu ya Tuhan, bagi yang percaya. Haleluya, amin. Terima kasih Bapa. Kembali kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu Bapa. Kami siapkan hati kami dengarkan firman-Mu. Segala kuasa kegelapan, roh jahat yang coba mengganggu firman Tuhan disampaikan, dipatahkan, dihancurkan di dalam nama Yesus. Terpuji nama-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, shalom saudara, selamat pagi. Selamat bertemu kembali di dalam Mesbah Doa Pagi. Saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini dengan satu tema, jika Tuhan mau, ya. Di dalam Matius 8 kita akan baca di ayat yang kedua, dikatakan maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku, ya. Saudara, setelah Yesus berkhotbah di atas bukit, saudara, maka saudara di antara kumpulan orang banyak datanglah seorang yang berpenyakit kusta. Firman Tuhan katakan bahwa orang itu datang kepada Yesus, sujud menyembah dia dan berkata, Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku. Ya. Nah saudara, bagaimana sikap kita kepada Tuhan saat kita mengemukakan pergumulan kita kepadanya? Ya, kita dapat belajar kepada seorang yang berpenyakit kusta ini. Pada saat dia datang kepada Tuhan Yesus untuk meminta pertolongannya, sikap yang pertama adalah merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya, dikatakan di dalam Matius 8 ayat yang kedua, maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia. Ya, saudara, inilah sikap yang baik tatkala kita datang kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan saudara dan saya. Sikap yang terbaik adalah saudara dan saya merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya, seperti seorang kusta ini, dia sujud menyembah kepada Tuhan Yesus, ya saudara, untuk memohon pertolongannya, yaitu kesembuhan dari sakit kustanya. Nah saudara, sikap hati yang merendahkan diri di hadapan Tuhan saat kita berdoa dan memohon pertolongan Tuhan itu sangat-sangat penting, ya. Firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan dekat kepada orang yang patah hatinya dan dia menyelamatkan orang yang remuk hatinya, ya. Jadi Tuhan dekat kepada setiap kita yang merendahkan diri, ya saudara, ya kita remuk hati di hadapan Tuhan, tanda kita tidak mampu saudara menghadapi setiap pergumulan yang memang terjadi dalam hidup kita. Kita memohon belas kasihan Tuhan seperti yang dilakukan oleh seorang kusta ini di hadapan Tuhan Yesus. Ya, hal yang kedua adalah menyerahkan diri kepada kehendaknya, ya. Di dalam Matius 8 ayat yang kedua masih dikatakan, Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku, ya. Jadi orang kusta ini menyerahkan saudara keinginannya pada kehendak Tuhan, ya. Dia berkata tadi, Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku, ya. Jika Tuhan mau, ya, atau jika Tuhan mau, ya. Dia tidak berkata jika Tuhan dapat, ya, tetapi dia berkata jika Tuhan mau, ya. Saudara, orang kusta ini tidak meragukan akan kuasa Tuhan yang sanggup menyembuhkan sakit kustanya. Tetapi saudara,
dia menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, saudara, apapun yang menjadi kerinduannya, kehendaknya, karena dikatakan jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku, ya. Saudara, inilah sikap yang baik ya dari kehidupan orang percaya yang kita dapat pelajari dari seorang kusta ini. Seharusnya orang percaya tidak lagi meragukan akan kekuasaan Tuhan yang sanggup menolong hidupnya, ya. Saudara, kenapa? Karena Tuhan Yesus itu Allah yang maha kuasa, ya. Nah, saudara, akan tetapi orang percaya menyerahkan segala keinginannya pada kehendak Tuhan dan tidak memaksakan keinginannya kepada Tuhan, ya. Saudara, seringkali di dalam doa saudara kita memaksakan keinginan kita kepada Tuhan, ya, supaya Tuhan menuruti apa yang kita inginkan, ya. Nah, saudara, sikap yang terbaik adalah seperti yang dilakukan oleh orang kusta ini. Dia menyerahkan diri kepada kehendaknya atau kehendak Tuhan, ya. Hal yang ketiga adalah menerima apapun yang menjadi kehendak Tuhan, ya. Saudara, dalam Matius 8 ayat yang ketiga dikatakan, lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya, ya. Saudara, ketika Yesus mendengar apa yang dikatakan orang kusta tersebut, ya, maka Yesus pun menjawab, aku mau, jadilah engkau tahir, ya. Saudara, hendaknya kita menyerahkan semua keputusan ke dalam tangan Tuhan. Karena semua keputusan dalam tangan Tuhan itulah yang terbaik di dalam hidup kita, ya. Dalam kasus ini saudara, bahwa Tuhan berkehendak untuk menolong orang kusta ini. Dari apa? Kesembuhan sakit kustanya, ya, supaya dia disembuhkan, ya. Namun saudara, dalam kisah Rasul Paulus kita membaca saudara di dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-9, saudara, kita dapat membaca di sini ketika Paulus berdoa kepada Tuhan agar duri dalam dagingnya, ya, yaitu penderitaannya diangkat oleh Tuhan. Bahkan Paulus berkata bahwa ia sudah berdoa 3 kali kepada Tuhan Yesus supaya duri dalam dagingnya yaitu penderitaannya itu diangkat oleh Tuhan. Namun apa yang Tuhan Yesus katakan, cukuplah kasih karuniaku kepadamu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Saudara, kita tidak tahu apa itu duri dalam daging yang dialami oleh Rasul Paulus, ya, penderitaan tentunya, ya. Ada yang beberapa penafsiran mengatakan, ya, beberapa penafsir mengatakan bahwa itu adalah penyakit matanya, ya, saudara, yang dialami oleh Rasul Paulus, ya. Dan Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku kepadamu, sebab justru di dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna, ya. Saudara, Tuhan tahu menangani setiap kita. Ya, Rasul Paulus adalah seorang rasul yang dipakai Tuhan luar biasa, melebihi rasul-rasul yang lainnya, ya. Dan Tuhan tahu menangani bagaimana yang terbaik bagi Rasul Paulus, ya. Agar ia jangan meninggikan diri, firman Tuhan katakan, maka Tuhan memberikan kepadanya duri dalam daging. Itulah penderitaan yang diizinkan terjadi supaya membentuk karakternya, tetap memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan, ya. Saudara, sifat manusia bisa berubah. Ya, tatkala dia mulai memiliki kelebihan, ya,
Tuhan tambahkan terus menerus. Baik dari sifat harta benda, saudara ya. Ya, semakin Tuhan tambahkan, itu bisa berubah sifat kita menjadi sifat yang sombong. Demikian juga dalam pelayanan. Ya, Tuhan sertai dengan kuasa mukjizat terus menerus, dengan pertambahan jiwa, dengan juga gedung-gedung yang besar yang Tuhan percayakan. Saudara, dengan kuasa dan mukjizat yang luar biasa yang Tuhan percayakan. Saudara, Tuhan tahu menangani kita, ya. Ada, saudara, setiap hamba-hamba Tuhan pasti memiliki yang namanya duri dalam daging, yang memang diizinkan terjadi supaya hamba Tuhan itu jangan jatuh dalam dosa kesombongan. Dia tetap mengandalkan Tuhan, ya. Dia tetap menaruh harap kepada Tuhan. Dia tetap merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sebab tadi Paulus katakan, justru saudara, ya, dia bermegah dalam penderitaannya. Dikatakan dia terlebih suka bermegah atas kelemahannya, ya, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku, ya. Saudara, akhirnya Paulus pun menyadari bahwa justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan bekerja di dalam hidup pelayanan Rasul Paulus, ya. Demikian juga kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Saudara, Tuhan tahu menangani yang terbaik dalam hidup kita. Mungkin duri dalam daging yang diizinkan Tuhan terjadi itu bisa mengenai sakit penyakit, bisa juga saudara mengenai pergumulan di dalam keluarga kita masing-masing, atau juga mungkin masalah perekonomian kita. Ya, Tuhan izinkan itu supaya apa? Supaya kita tetap bergantung kepada Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sebab di dalam kerendahan hatilah, di dalam kelemahanlah kuasa Tuhan bekerja menaungi hidup kita, ya. Jadi saudara, ada rencana Tuhan yang terbaik dalam setiap kita, orang-orang yang percaya kepada Yesus, ya. Karena firman Tuhan katakan bahwa di dalam segala perkara Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi akan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat dalam hidup saudara dan saya. Saudara, jangan kita mengeluh akan saudara pergumulan, kesulitan hidup yang kita alami. Pasti ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan di balik semuanya. Tuhan mau mengajar kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan mau mengajar kita hancur hati di hadapan Tuhan. Tuhan mau mengajar kita untuk bertobat tersungkur di bawah kaki Tuhan. Saudara, tentu semua demi kebaikan saudara dan saya, ya. Dia ingin memproses dan membentuk hidup kita supaya kita yang tadinya memiliki kesombongan, mengandalkan kekuatan diri sendiri, berbalik arah mengandalkan akan Tuhan, ya. Saudara, walaupun kita memiliki kelebihan dibandingkan dengan saudara-saudara kita yang lain, dari segi prestasi, dari segi kepandaian, dari segi harta benda, dari segi kedudukan, namun biarlah kita boleh merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan kita berkata semua karena anugerah Tuhan. Kalau saudara dan saya dipakai Tuhan luar biasa, biarlah kita tetap berkata semua karena anugerah Tuhan. Ingat bahwa di dalam kelemahanlah kuasa Tuhan itu bekerja di dalam hidup saudara dan saya. Kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa di surga, dalam nama Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang mengajar kami untuk menyerahkan seluruh kehidupan kami kepada kehendak Tuhan. Kami percaya kehendak Tuhan itu yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kami bersyukur ya Tuhan, karena kami percaya semua pada akhirnya untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kami masing-masing pribadi. Terima kasih ya Tuhan. Yang lemah saat ini Tuhan kuatkan kembali iman kami. Yang susah Tuhan berikan penghiburan.
yang sakit ulurkan tangan-Mu Tuhan untuk menyembuhkan setiap kami anak-anak-Mu. Terima dengan iman dan percaya bahwa kuasa Tuhan sanggup menyembuhkan engkau dari sakit penyakit. Oleh bilur Yesus engkau sudah sembuh di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi setiap kami melalui pergumulan dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam juga Tuhan ekonomi kami. Kiranya Tuhan yang pulihkan kami ya Tuhan. Kami terus berharap kepadamu dan mengandalkan akan Tuhan. Demikian setiap kami mengalami pergumulan, masalah dengan sesama kami. Biar kami boleh saling mengampuni seperti Tuhan mengampuni kami. Sehingga ada perdamaian satu dengan yang lain. Seperti Tuhan mengampuni kami dan kami diperdamaikan oleh darah Kristus. Sehingga hidup kami menerima pengampunan dosa. Dan biarlah kami juga melepaskan pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih Bapa di surga. Berkati bangsa negara kami, karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kami juga. Berikan hikmat bagi pemimpin negara kami, dari presiden, wakil presiden yang baru, Pak Prabowo maupun Gibran Tuhan. Demikian para menteri dan wakil menteri yang membantunya. Berikan hikmat dalam menjalankan pemerintahan. Demikian setiap lembaga negara, MPR, DPR. Kita dapat bekerja sama ya Tuhan untuk membangun bangsa ini. Demikian juga kami berdoa buat kehakiman yudikatif ya Tuhan. Biarlah Tuhan berikan kepada mereka Tuhan hati yang takut akan Tuhan. Ya, lembaga kehakiman sampai Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi ya Tuhan. Berikan hati yang takut akan Tuhan, kejujuran supaya mereka tidak dapat disogok oleh uang yang membutakan mata rohani mereka, sehingga keputusan yang mereka ambil itu tidak benar ya Tuhan. Kami berdoa, taruh hati yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih, ini doa kami di hadapan-Mu. Kami mau terima berkat daripada-Mu. Saudara, angkatlah hatimu dan terima berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Kalau engkau diberkati melalui Mesbah doa pagi ini, share kepada yang lainnya dan bagikan kesaksian saudara. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.